Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, saya Gadis Megalani Putri, mahasiswi dari Universitas Yahkuala Banda Aceh, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Politik dengan NIM 2011010301038. Saya merupakan mahasiswi yang mengikuti program pertukaran mahasiswa yang mengambil salah satu kampus mitranya di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Hubungan Internasional yang diampuh oleh Bapak dosen Tommy Michael. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan materi yang bertema sumber hukum internasional. 1. Treaties, yang artinya traktat atau perjanjian internasional, adalah suatu perjanjian yang dibentuk atau tunduk atas hukum internasional, yang mana perjanjian tersebut melibatkan antar negara atau juga organisasi internasional sebagai pelaku dari perjanjian internasional tersebut. Nah, penjelasan mengenai hukum internasional termasuk di dalam Konvensi Wina tentang hukum perjanjian tahun 1969. Nah, contoh perjanjian internasional itu adalah perjanjian antara Amerika Serikat mengenai PBB mengenai status hukum tempat kedudukan PBB di New York. Di samping contoh itu, perjanjian antara organisasi internasional dengan organisasi internasional lainnya juga dianggap sebagai perjanjian internasional. Hal ini terjadi apabila perjanjian tersebut meliputi antar dua pihak yang pada hakikatnya melintasi batas negara. Kedua, customary international law, yang artinya kebiasaan internasional adalah kegiatan yang dilakukan oleh negara-negara sebagai bentuk jalinan internasional dan sebagai bukti bahwa secara umum hal tersebut diterima sebagai hukum oleh dunia internasional. Hal ini juga diakui sebagai salah satu sumber hukum internasional yang termasuk pada pasal 381B Piagam Mahkamah Internasional dan pasal 92 Piagam PBB. Mengenai kebiasaan internasional, tidak setiap kebiasaan internasional merupakan sumber hukum internasional. Perlu beberapa unsur untuk menjadi sumber hukum internasional. Nah, yaitu 1. Harus terdapat kebiasaan yang bersifat umum. Kedua, kebiasaan itu harus diterima sebagai hukum oleh negara-negara internasional. Ketiga, General Principle of Law Recognized by Civilized Nation, yang artinya prinsip hukum umum, adalah salah satu sumber hukum internasional sesuai dengan pasal 38 ayat 1. Piagam Mahkamah Internasional ialah asas-asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab. Yang dimaksud asas hukum umum yakni asas yang mendasari sistem hukum modern. Nah, yang dimaksud dengan sistem hukum modern adalah sistem hukum positif berdasarkan atas asas dan lembaga hukum negara-negara barat dan sebagian besar atas asas lembaga hukum Romawi. Contoh kebiasaan internasional atau customary international law misalnya terdapat dalam hukum perang, yakni penggunaan bendera putih dan sebagai bendera parlementer, yaitu bendera yang memberi perlindungan kepada utusan yang dikirim untuk mengadakan hubungan dengan baik terhadap pihak musuh. Hal ini timbul karena kebiasaan demikian di masa lampau telah diterima sebagai sesuatu sesuai dengan hukum. Contoh perjanjian internasional atau treaties yang terbaru dilakukan Indonesia ialah Perjanjian Multilateral ASEAN tahun 2011 yang melibatkan negara-negara ASEAN dan diwakili oleh setiap kepala staf angkatan darat negara-negara ASEAN. Kedua, Perjanjian Lingkungan Hidup tahun 2011 Indonesia Timor Timur. Perjanjian ini membahas kerjasama di lingkungan hidup secara internasional. Kerjasama ini akan dilakukan secara kegiatan lingkungan, ahli dari penelitian, pelatihan, dan juga memberikan informasi dengan praktik terbaik. Kerjasama ini juga mencakup lingkungan dari laut, manajemen para bencana, tanah, serta isu iklim.
Contoh prinsip hukum umum atau General Principle of Law Recognized by Civilized Nation, yakni adalah penyebaran lembaga hukum dari Romawi atau Barat akibat dari penjajahan yang akhirnya penyebar ke seluruh penjuru dunia. Walaupun cara penerimaan asas dan lembaga hukum dari berbagai bangsa di dunia berlainan, hal ini telah terjadi akibat dari penjajahan bangsa-bangsa Eropa ke Asia termasuk Nusantara dan diakui secara internasional hingga saat ini menjadi hukum positif dan diatur sebagai prinsip hukum umum oleh hukum internasional. Contoh perjanjian internasional atau treaties yang terbaru dilakukan Indonesia ialah Perjanjian Multilateral ASEAN tahun 2011 yang melibatkan negara-negara ASEAN dan diwakili oleh setiap Kepala Staf Angkatan Darat negara-negara ASEAN. Kedua, Perjanjian Lingkungan Hidup tahun 2011 Indonesia Timor Timur. Perjanjian ini membahas kerjasama di lingkungan hidup secara internasional. Kerjasama ini akan dilakukan secara kegiatan lingkungan, ahli dari penelitian, pelatihan, dan juga memberikan informasi dengan praktik terbaik. Kerjasama ini juga mencakup lingkungan dari laut, manajemen para bencana, tanah, serta isu iklim. Menurut saya, sumber hukum yang saat ini cukup menguntungkan bagi negara kita, yaitu prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab. Karena prinsip hukum umum itu sendiri memiliki 3 fungsi, yakni sebagai pelengkap, penafsir, sekaligus pembatas antara perjanjian internasional dengan hukum kebiasaan. Contoh dalam prinsip hukum ini sendiri adalah leges atau good faith, res judicata, serta imparsialitas hakim. Pengadilan internasional akan mengandalkan prinsip ini jika tidak menemukan otoritas dari sumber hukum internasional lainnya. Perbandingan 3 sumber hukum internasional, treaties atau traktat, berbeda dengan kebiasaan internasional, begitu juga dengan prinsip hukum umum internasional. Jika traktat bersikap umum maupun khusus serta ia mengandung ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang berhubungan atau bersengketa. Sedangkan kebiasaan internasional sebagai bukti dari suatu kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum oleh dunia internasional sebagai salah satu sumber hukum internasional. Sedangkan prinsip hukum umum adalah prinsip yang diakui keberadaannya secara umum oleh bangsa-bangsa yang beradab. Oleh karena itu, saya menafsirkan bahwa prinsip hukum umum atau traktat merupakan 2 sumber hukum yang paling menguntungkan bagi Indonesia saat ini. Baik, sekian penjelasan materi dari saya yang bertema tentang sumber hukum internasional. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.